Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan guna melaksanakan proses belajar mengajar meskipun dalam kondisi daring. Baik, untuk kesempatan kali ini saya Agus Mita Rahmi akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 10. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita, sedikit kita perkenalkan diri kita dulu. Nama Agus Mita Rahmi SPDI, bisa Anda panggil dengan Rahmi. Tempat tanggal lahir saya Ladang Wawesi 7, 31 Agustus 1992. Untuk riwayat pendidikan, untuk SD saya dulu SD 06 Mungo, masuk pada tahun 1998 dan tamat pada tahun 2004. Untuk SMP 8 Payakumbuh, masuk tahun 2004 dan tamat pada tahun 2007. Sedangkan untuk SMA, saya sekolah di SPP Negeri Padang Mengatas pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Untuk tugas, pada tahun 2021-2022 ini saya diberikan tugas oleh kepala sekolah yang pertama sebagai guru PAI kelas 10 khusus untuk agribisnis ternak ruminansia dan agribisnis ternak unggas. Yang kedua sebagai wali kelas di kelas 10 1 ATR, dan yang ketiga sebagai staf kesiswaan SNKPP Negeri Padang Mengatas. Untuk nomor HP atau WA bisa Anda lihat 085263556265. Laman media sosial saya FB, YouTube maupun Instagram yang itu bernama Agus Mita Rahmi. Sedangkan email rahmisnakma@gmail.com dan rahmiagusmita1@gmail.com. Alamat tempat tinggal saya yaitu Jorong Bukit Gombak Situa, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak 50 Kota. Mungkin itu sedikit tentang perkenalan kita di awal tahun pembelajaran ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita yang pertama di pertemuan pertama kita ini, yaitu kita akan membahas tentang pentingnya mengendalikan diri atau mujahadah an-nafs, yang mana diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Dalam materi ini kita akan membahas kompetensi dasar yang akan kita bahas. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs, berprasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, berperilaku kontrol diri, mujahadah an-nafs, berprasangka baik, husnuzon, dan menjalin persaudaraan atau ukhuwah sebagai implementasi dari perintah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis surat Al-Anfal. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan dari surat Al-Anfal ayat 72, Al-Anfal dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami, menerapkan, menafsirkan, dan membaca surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, berprasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah dengan tepat dan benar. Sebagaimana dalil Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 72 ini, yang mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina awaw wan nasharu ulaika ba'duhum awliya'u ba'di wallazina amanu walam yuhajiru ma lakum min wala yatihim min syai'in hatta yuhajiru
Wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumi min bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'lamuna basyir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sedangkan surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina wa akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang mana artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sedangkan surat Al-Hujurat ayat 12, Saya hilang. Kalau di sebuah nak tak tahu dia dia. Hilang lah. Numpang tu. sedangkan dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, yang sebagaimana artinya, yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau curiga, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha bertaubat lagi Maha penyayang. Sekarang kita bahas tentang hikmah mujahadah an-nafs atau kontrol diri ini. Yang pertama, hikmahnya agar kita tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu. Mujahadah an-nafs ini adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan egoisme atau nafsu pribadi. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, telah kembalilah kita dari sebuah perlawanan yang kecil atau perang Badar dengan orang kaum kafir Quraisy waktu itu, menuju peperangan yang agung. Bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan peperangan yang besar? Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu. Hikmah dari kita berprasangka baik itu adalah, yang pertama, akan meningkatkan percaya diri kita. Yang kedua, meningkatkan fokus kita. Yang ketiga, lebih sukses dalam kehidupan. Yang keempat, akan selalu dihargai dan dihormati orang lain. Sedangkan hikmah dari ukhuwah yaitu mewujudkan persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan, menebarkan sifat rahmat bagi sesama manusia, hidup menjadi mudah. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini di pokok pembahasan kita yang pertama tentang ukhuwah atau mujahadah an-nafs. Mungkin terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.